Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Safira selaku pemateri pertama. Kedua, Saudari Rahma selaku pemateri kedua. Dan yang ketiga, Saudari Elis Mayanti selaku pemateri ketiga. Kemudian Krisnawati selaku pemateri keempat, dan saya sendiri bernama Salwan selaku pemateri kelima dengan mata kuliah kewirausahaan. Evolusi konsep kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wira berarti pejuang, berani dan berwatak agung, berbudi luhur. Dan usaha berarti bekerja, berbuat amal, dan berbuat sesuatu. Kewirausahaan merupakan inovator penggerak pembangunan yang dapat mengubah peluang menjadi ide yang dapat dijual dan meningkatkan nilai tambah melalui efisiensi waktu, tenaga kerja, uang, dan peningkatan keterampilan. Selanjutnya, mitos tentang kewirausahaan. Yang pertama, cenderung bertindak dan bukan pemikir. Yang kedua, bakat yang dibawa sejak lahir. Yang ketiga, penemu hal yang baru. Yang keempat, cenderung gagal di sekolah maupun dalam pergaulan sosial. Yang kelima, dipandang memiliki ciri-ciri tertentu. Selanjutnya, hanya tertarik dengan uang. Keberhasilan bergantung pada nasib, baik atau buruk. Dan ketidaktahuan adalah berkah bagi kewirausahaan. Lebih banyak kewirausahaan yang gagal daripada berhasil. Dan yang terakhir, penguasa bersifat untung-untungan. Pendekatan konsep kewirausahaan yaitu terbagi menjadi dua, yang dimana makro dan mikro. Makro itu faktor sukses atau gagal sebuah usaha, seperti halnya yang pertama lingkungan, yang kedua keuangan, yang ketiga perpindahan atau politik, budaya, dan ekonomi. Sedangkan mikro yaitu ciri-ciri peluang usaha seperti strategi atau pasar yang khas, tenaga kerja, produk yang khas, dan sumber daya yang khas. Selanjutnya, pendekatan tahapan pertumbuhan wirausaha yaitu yang pertama, tahapan gagasan atau inovasi. Yang kedua, tahapan munculnya unsur pemicu. Yang ketiga, tahapan implementasi. Yang keempat, tahapan tumbuh. Pendekatan perspektif kewirausahaan. Perspektif itu sendiri diartikan secara umum sebuah pandangan terhadap suatu peristiwa. Menurut Kamus Bahasa Indonesia Modern, arti perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. Mengenai pendekatan perspektif kewirausahaan, adapun jenis usaha yang dijalankan yakni inventarisasi. Inventarisasi adalah kegiatan untuk mencatat dan menyusun barang-barang atau bahan yang ada secara benar menurut ketentuan yang berlaku. Dalam corak wirausahawan dan corak lingkungan juga menganut mengenai inventarisasi, yang dimana terdapat kuantitatif, kualitatif, strategi atau caranya, dan etis atau sesuai dengan etika, yang dimana manajemen inventarisasi ini dapat membawa beberapa manfaat
memudahkan untuk menambahkan produk dan saluran baru, menganalisis kinerja, dan memberdayakan tenaga penjual dengan informasi produk terbaru, sehingga pengusaha itu dapat meningkatkan pendapatan penjualan. Bahwasanya inventarisasi itu memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam penyaluran barang. Pendekatan multidimensi. Pendekatan multidimensi merupakan pendekatan yang menggabungkan individu, lingkungan, organisasi, dan proses pertumbuhan usaha. Kemudian, faktor-faktor yang terkait dengan masing-masing dimensi. Yang pertama, faktor individu. Maksudnya, pendekatan ini berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Kemudian, faktor lingkungan. Maksudnya, faktor pendukung dari suatu individu itu sendiri. Kemudian, organisasi. Maksudnya, bagaimana strategi dari suatu wirausaha. Kemudian, yang terakhir, proses. Maksudnya, bahwa dari semua hal yang tersebut akan terlaksana dalam sebuah proses.